10 tahun berkarya, Lesti Kejora sukses gelar konser Sang Kejora. Lesti Kejora sukses menggelar konser tunggal perdananya Sabtu malam kemarin. Konser yang bertajuk Sang Kejora itu digelar untuk merayakan 10 tahun berkarya Lesti di industri musik dangdut. Dalam konser yang berlangsung megah itu, penampilan Lesti begitu luar biasa dan penuh kejutan. Lesti tak hanya membawakan lagu-lagu hits miliknya, namun juga berkolaborasi dengan penyanyi papan atas seperti King Nasar, Ungu, dan Yudika. Supportnya sih gak bisa digambarkan dengan kata-kata ya, karena memang dari awal sampai detik ini pun memang beliau sangat-sangat mensupport. Itu artinya ada King Nasar, ada Ungu, dan ada Bang Jude, Kak Judika. Konser Lesti itu juga diwarnai suasana haru yang membuat sang diva dangdut menangis. Di tengah-tengah konser muncul sebuah video sang anak, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Bocah 2 tahun itu juga naik ke atas panggung dan mengungkapkan rasa bangganya kepada sang bunda. Rasa haru dan bangga juga dirasakan ayah Lesti, Endang Mulyana, yang hadir menyaksikan kesuksesan sang putri menggelar konser. Begitupun Rizky Bilar sang suami yang selalu mendukung karir Lesti. Pada konser itu, Bilar tampil bermain piano mengiringi sang istri. Ini memang luar biasa sekali kakak ini. Jadi yang mau konser, siapa tapi yang nggak bisa ikut? Terima kasih tepuk tangan saya buat istri saya, Lesti Kejora. Ya karena terharu, kayak nyaksin Dede sekarang konser itu kayak, kalau dulu kan saya nonton orang lain, sekarang nonton anak sendiri, nah itu kayak nggak percaya gitu. El Rumi galau, belum juga lamar Syifa Hajul. Pasca melamar kekasihnya Alisa Dagize di Danau Como, Italia pada 21 September lalu, kok Al Ghazali merasa galau aja sih? Mestinya udah tenang, tinggal selangkah lagi ke pelaminan. Rupanya galaunya Al disebabkan saat manggung di Semarang bersama band laki-laki beberapa waktu lalu, ia manggung tanpa Alisa. Sementara El Rumi dan Dul ditemani kekasihnya masing-masing, Syifa Haju dan Tisa Biani. Kebetulan saya lagi udah gak galau. Saya galau karena hari ini ada Tisa dan Syifa, jadi saya gak ditemenin hari ini. Meski begitu, tapi lagu galau dari Al yang dinyanyikan di atas panggung mampu mengobati antusias penonton dengan sangat meriah. Jika Al sedang melamar kekasihnya yang sempat putus 2 kali selama 5 tahun jalani hubungan, lalu El kapan nih melamar Syifa? Dan karena ini juga El sempat berceloteh jika dirinya galau lantaran belum ada di tahap seperti sang kakak. Kita juga galau, kita belum lamaran juga galau. Iya dong, harus support pastinya. Karena dia juga support lama soalnya. Udah ada rencana belum sih, Pak? Doain aja ya. Jika Al Ghazali dulu kerap memamerkan kebucinannya dengan Alisa, kini sepertinya sudah kalem. Maklum, udah tunangan. Kini yang sedang bucin-bucinnya adalah pasangan El Rumi dan Syifa Haju. Makin hari makin berani nih umbar kemesraan. Bahkan, mereka seringkali habiskan waktu bersama, dari liburan hingga nonton konser bareng. Iya senang, banyak yang doain, banyak yang senang juga sama kita. Alhamdulillah, doain aja.
Heboh, Wika Salim cium fans bentuk protes pada pacar. Wika Salim membuat salah satu penontonnya pingsan saat manggung di hari jadi kota Palu ke-46 belum lama ini. Wika tiba-tiba mencium pipi seorang penonton pria. Sontak saja, aksi spontan Wika itu membuat penonton yang bernama Ivan jatuh pingsan. Ivan, siap? Jangan ngintip ya. Ya sebenarnya itu hiburan kan, kadang-kadang kan kalau kita lagi perform gitu, kalau cuma nyanyi aja ya maksudnya supaya nggak boring aja sih. Jadi aku coba untuk kayak lebih dekat aja sama penonton, bikin apa ya. Jadi ya itu sebenarnya lagi bercanda, kasih hiburan, kasih games gitu. Jadi yang ngalir gitu aja, dan nggak tahu ternyata se-viral itu dan heboh banget, semuanya pada posting gitu, tapi lucu. Aksi heboh Wika yang ia bagikan melalui unggahan video di Instagram pribadinya itu tak hanya bikin geger seluruh penonton, namun juga viral di jagat maya. Wika sendiri mengaku tak menyangka reaksi Ivan bisa seambruk itu. Baginya, apa yang dilakukannya hanya bentuk fan service. Enggak nyangka, karena kan emang itu ini aja spontan gitu, jadi nggak tahu kalau misalkan masnya tuh bakalan kayak gitu. Lucu karena emang orangnya lucu, dia mungkin gimmick dia tapi yang natural banget gitu, jadinya seru gitu. Itu sebagai bentuk juga rasa terima kasih aku sih untuk kayak penonton yang udah meluangkan waktunya bisa datang ke acara aku, lebih ke situ. Tentu aksi Wika mencium penonton menarik beragam komentar warganet. Banyak yang iri melihat keberuntungan Ivan. Lalu bagaimana reaksi sang kekasih Max Adam? Apakah juga cemburu melihat aksi nekat Wika? Kalau pasangan aku mah selagi itu yang masih, apalagi kan itu sama fans gitu, dan konteksnya juga kita kan hiburan gitu. Mungkin kalau sama siapa ya? Kalau sama Sarukan kayak dia cemburu, karir gitu ya, dia support banget orangnya. Wika dan Max Adam memang sudah cukup lama menjalin asmara. Sayangnya bertahun-tahun merajut kasih, belum ada tanda-tanda hubungan tersebut berakhir ke pelaminan. Padahal konon orang tua Wika sudah tak sabar melihat putrinya menikah. Mungkinkah aksi nekat Wika mencium penonton juga bentuk protes pada Max Adam karena tak kunjung dinikahi? Amin, doain aja. Ada duitnya, ntar lu nyumbang ya kalau kau kawin ya. Lu dari mana nih, ntar pada nyumbang ya. Kesedihan Bella dan Chiki Fauzi belum bisa berikan menantu pada sang ibunda. Empat hari pasca meninggalnya Marissa Haque, Ikang Fauzi dan kedua putrinya Bella dan Chiki berziarah ke makam sang ibu untuk pertama kalinya. Duka mendalam masih dirasakan Ikang dan anak-anaknya. Namun mereka berusaha ikhlas menerima takdir. Hari ini saya sama ayah dan juga Chiki baru bisa berziarah ke makam ibunda kami tercinta Marissa Haque. Move on lagi sama kehidupan, tapi kan ini namanya musibah juga tiba-tiba gitu ya, nggak ada yang siap, bener-bener siap sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain, dan ya hidup harus terus berlanjut ya meskipun berat gitu. Selain meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kepergian Marissa juga meninggalkan penyesalan bagi Bella dan Chiki yang belum bisa memenuhi keinginan sang ibu. Ya, sebelum wafat, sang ibu pernah meminta mantu dari kedua putrinya. Sebuah permintaan yang wajar dari seorang ibu, mengingat usia Bella dan Chiki sudah pantas untuk menikah. Pengen hal yang saya belum bisa ngasih, yaitu bantu. Dan kita tuh sebagai anak tuh jadi sadar, waktu kita sama ibu kita tuh kurang. Saya hanya pada saat itu yang pengen, ibu kalau aku kasih kesempatan lagi aku bakal jadi anak yang lebih baik, bakal kayak spend time lebih banyak ada ibu gitu. Ikang sendiri yang begitu terpukul dengan kepergian mendadak Marissa sempat berujar ingin berhenti bermusik.
Namun kini ia menyadari dan teringat prinsip hidup mendiang istrinya. Tapi emang sekarang saya nggak punya motivasi dulu, emang saya nggak tahu lah. Marisa juga pengen lihat saya produktif lagi, bermanfaat lagi, karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat dan apa yang saya lakukan, pekerjaan saya selalu didukung sama dia. Iya, betul. Sementara minggu sore kemarin, meski tak menggelar tahlilan, kehadiran para sepupu Bella dan Ciki di rumah cukup memberikan kekuatan tersendiri bagi Bella dan Ciki. Meski rasa duka itu masih dirasakan kedua putri Marisa. Ya, dari saya anaknya Soraya. Yang pertama, ini dua udah tau lah ya. Ini adik Saya saya. Domiro, anaknya Soraya yang ketiga. Saya Charlotte, anaknya Shanas yang kedua. Senang banget ya, Masya Allah ya. Iya, apalagi tadi Mas Ei bawa anaknya ya. Iya. Jadi ini Healing banget ya. healing banget. Jadi hari ini tuh Mas Ei tuh bawa Baik. anaknya Danish. Jadi sebenarnya Ibu Marisa tuh udah punya cucu gitu. Cuman belum sempat ketemu aja anaknya dari kan anaknya Mas Ei kan cucunya Mama Aya, cucunya Ibu juga ya. Insya Allah kita kalau lagi ngumpul-ngumpul gini nih kayak sedih tapi senang juga gitu ya, kayak apa ya, karena kan kita nggak selalu bisa punya waktu untuk kumpul seperti ini meskipun dalam suasana duka, tapi kayak berusaha untuk selalu menghibur dan menguatkan gitu sih. Menepis kabar keretakan rumah tangga, Via Valen liburan dengan suami. Tidak terluka dan tidak berdarah bukan berarti baik-baik saja ya. KDRT fisik maupun KDRT verbal sama-sama bentuk pelanggaran hukum dan itu bisa dilaporkan. Ya, pedangdut Via Valen mengunggah pesan moral kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seolah adalah curahan hatinya sendiri. Bukan hanya itu saja, Via juga memposting kerinduannya pada sang ayah yang telah tiada. Dear Papa, semenjak Papa gak ada, duniaku sudah berubah. Hidupku tidak seasik dulu. Aku tidak tahu sampai kapan. I miss you. Tak sampai di situ saja nih, banyak netizen yang menduga pernikahan Via dan Sevra tidak sedang baik-baik saja. Apalagi Via juga nyaris tak pernah posting kebersamaannya dengan sang suami. Terakhir, Via mengunggah momen romantis saat acara Baby Agam pada 20 Agustus 2024 lalu. Seolah menepis kabar tak sedap yang menghampiri kehidupan rumah tangganya, sang suami Sevra Yolandi diketahui mengunggah foto-foto kemesraan dirinya dengan Via Valen di saat Sevra memberikan buket bunga di mana sang istri berulang tahun pada bulan September 2024. Gak hanya itu, Via juga tetap disibukkan dengan kegiatannya yakni membagikan Jumat berkah di sekitar rumahnya dengan sembari menggendong Baby Agam. بالخير نذكركم فالبشرى يا شكرا. Bahkan walau Via sempat memposting tengah sakit hati, namun ternyata nih pada postingan lainnya Via menghabiskan waktu bersama keluarga dan suami tercinta dengan pergi berlibur ke suatu tempat. Seakan gak ada masalah dalam rumah tangganya. Kok nggak mau bangun? Turu wae rek. Agam. Di sini lainnya. Agam. Oh. Agam. Tangi nak. Nggak mau bangun dia tuh. Wah, semoga Via Valen dan suami serta keluarga selalu baik-baik saja ya.